kegiatan acara demi acara dan personil yang memimpin acara ini kiranya Tuhan berkati dengan kemampuan, dengan kebijaksanaan sehingga dapat melakukan dengan baik sesuai Tuhan dalam memuliakan nama Tuhan pada perayaan Natal. Jauhkanlah Tuhan dari segala hal yang tidak baik sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan hari ini sampai sempurna, sampai akhirnya dengan penyertaan tangan Tuhan dan kami semua kekuatan Tuhan. Mohon Tata Wonoboyo, isi berkayu Tata Wonoboyo, menjadi berkat. Bibi, Tata Wonoboyo, Gusti berkahi. Yes. Yes. 1, 2, 3. Tata Wonoboyo, Gusti berkahi. Yes. Gas banget mau. Kalau sini sama kakak dulu.
lagi. Ya, selamat datang lagi ya. Kita ulang sekali lagi ya. Shalom. Yang paling depan ya kelasnya. Sudah menunjukkan yang sudah angkat tangan. Iya. Oke ya, hari ini kita kelompok mana ya kita itu? Kelompok Wonoboyo ya. Yang sering kesini jangan bosen-bosen ya. Pasti banyak, pasti ada yang sering kesini. Yang bola-bali ini dari sini kan? Siapa ya? Dijawab. Aku Benar-benar dia tahu. Bola Bali tepatnya di sini ya. Berarti ini memang auranya membawa hal yang positif, bukan ya? Ternyata kita masih diberikan tempat yang luar biasa. Ada putih-putihnya, ada biru-birunya gitu ya. Oke Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anak semuanya, saat ini sore hari ini kita mau bersukacita ya Pak kita ya. Kita mau boleh. Yang datang dengan sukacita. Selalu yang paling depan. Ya, angkat tangan saudara siapa yang datang pada sore hari ini dengan penuh sukacita. Ya, karena di London ya Mbak Tita, kita akan kita mulai jam 5. Tapi luar biasa sekali sekarang sudah lewat berapa? 12 menit ya, 12 menit. Jadi risau-risaunya hanya sedikit, risau-risaunya hanya sedikit. Kita mau memulai dengan doa itu. Karena kita tunggu saudara kita yang masih datang ya, baru datang ya. Monggo kami mengarah ke depan, masih ada tempat yang longgar di sebelah kiri sini kita boleh. Ini keluarga ini biasanya bertiga, tapi sore hari ini berempat. Jangan benar-benar baru mungkin ya. Oke, sama-sama berpandang. Mas Pri, Mbak Dia, monggo di depan masih ada tempat. Masih ada. Kalau kita absen, siapa ya kira-kira? Saudara kita yang belum datang. Keluarga siapa di sini yang kira-kira belum datang? Pak Rudi, belum ada ya? Tomo, ya keluarga Tomo tadi sudah saya call nih. Sampai mana? Oke, keluarga Mas Tomo, siapa lagi? Bu Hana. Oh, matur semangat ini. Ya, keluarga Bu Hana, keluarga Pak Budi, terus keluarga Mas Tomo, siapa lagi? Siapa lagi ya? Udah? Adi Lojo, yang punya Adi Lojo siapa? Adi Lojo sudah ada orang bilang Adi Lojo. Pak Budi, ya. Jadi kita belum mulai. Iya. Karena Mau 3 mulai. menit aja yang datang. Ya. Ya, hari ini kita akan memulai ibadah kita perayaan Natal. GKJ Pondok sendiri kelompok Wonoboyo, kita akan memulainya dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Iwan. Baik Bapak Ibu Saudara, sekarang semua mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa membuka acara kita. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih karena Tuhan baik bagi kami. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami semua, keluarga-keluarga dari kelompok Wonoboyo yang sore hari ini diperkenankan Tuhan, diberikan kesempatan Tuhan hadir untuk kami bersama-sama merayakan Natal kelompok Wonoboyo tahun 2025. Kami bersyukur dan mari Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, menolong kami semua untuk memahami, untuk menghayati dan mengerti makna Natal yang sesungguhnya bagi kehidupan keluarga kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang menolong kami semua untuk kami bisa bersukacita, kami bergembira oleh karena kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus bagi kami sangat berarti. Oleh karena itu, mari Tuhan Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami,
menolong kami, pemikiran kami, satukan hati kami semua, keluarga-keluarga di kelompok Wonoboyo ini untuk bisa bersama-sama kami memahami apa yang Tuhan ingin pada saat ini kami mengerti. Berkati kami semua dalam acara ini, perayaan Natal ini, dari awal sampai akhir kami semua bisa bersukacita karena Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Ambara Sulistiono yang akan menyampaikan firman-Mu, hingga kami juga bisa dipahamkan dan dimengerti dengan firman Tuhan. Kami satukan seluruh doa-doa kami, termasuk bagi saudara-saudara kami yang belum hadir di tempat ini, hingga sepanjang perjalanan Tuhan sertai, Tuhan berkati, sampaikan di tempat ini dengan keadaan yang baik. Biarlah semuanya bersukacita bersama-sama dengan kami. Jika ada hal yang kurang berkenan bagi Tuhan di dalam kami mempersiapkan diri, kami mohon pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih Pak Iwan Kusuma yang sudah membuka dalam video pada sore hari ini. Ada yang datang lagi Mbak Ina? Oh iya, ada yang datang. Siapkan diri. Bisa di depan Pak. Di depan masih ada bangku yang kosong, Pak Rudi, Bulus, aturan Minara Konten aja. Oma, Opa, juga siapa itu ya, monggo. Masih ada tempat di depan. Oke. Hijaunya ada merah-merahnya gitu ya. Kalau merah putih bendera kita ya pastinya. Tapi kalau Natal itu identik dengan hijau dan Melambangkan sukacita. melambangkan sukacita. Berarti yang hadir pada sore hari ini dipenuhi sukacita semuanya ya. Kalau sukacita berarti kita mau ajak bergoyang, bernyanyi semuanya pasti mau ya. Oke ya. Sore hari ini kita mau Pujian. satu pujian Yang selalu kita nyanyikan pada saat Natalannya Mbak Ika. Ya, karena kita sudah berhibur bersama keluarga-keluarga di sini. Semua seperti tema kita hari ini, Tuhan Yesus datang keluarga. Dalam keluarga sudah datang di tempat ini dan kita akan berhimpun bersama. Kita akan menyanyikan satu pujian, Hai Mari Berhimpun.
Gimana ya Bapak Ibu semua yang di belakang diberkati Tuhan hari ini? Diberkati Tuhan setiap hari? Ada yang diberkati Mbak, maka kita akan memuji Tuhan hari ini. Iya. Aku diberkati. Sebentar, tahan dulu. Ini masih ada rombongan ya. Silakan di depan, Pak. Untuk aku diberkati, kalau kita ajak sambil berdiri bagaimana? Boleh. Boleh ya, Bapak Ibu adik-adik semuanya, kita mau bangun berdiri, kita mau merasakan kasih sukacita, kita mau merasakan berkat Tuhan seperti yang Tuhan berikan dari kita, dari bangun tidur, siang sudah melakukan aktivitas dengan selamat, sore hari masih dipertemukan dengan sedulur kabeh seorang boyo, sedulur salamase, coba sebelah malah kawan. Ya, kita mau ya. Oke, kita sudah duduk, kita mau pujikan. Sini sama ya. Aku diberkati. Iya, kalau kita diberkati Tuhan, kita memiliki kasih yang luar biasa. Karena bukan hanya karena kita diberkati Tuhan, tetapi karena Tuhan sudah memberkati kita, sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Maka kita mau menyatakan, aku tresno Yesus. Masih balik berdiri loh, belum boleh duduk loh ya. Belum boleh duduk, masih balik berdiri. Tapi nanti tapi saya.
bahasa Jawa sehari-hari, bahasa Inggris. Kenapa kita pakai bahasa Inggris? Karena ada bule-bule di sini. Ada boleh. Sekali. Oh, ada. Makanya kita pakai bahasa Inggris Iya, juga. ada bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa bule. Oke, kita boleh duduk, oke Pak. Kembali lagi ke saudara. Sudah berkeringat? Sudah berkeringat? Sudah capek? Belum. Kita masih terus mengikuti acara ini ya. Memang ada sore hari ini banyak ujian. Iya. Ujian. Oke, kita mau kita mau menyatakan kasih Tuhan dengan suara kita, dengan pujian kita seperti itu. Acara selanjutnya kita mau masuk Prosesi penyalakan lilin Natal. tetapi ada informasi ya Bapak. Nanti untuk awal menyalakan lilin nanti hanya instrumen saja yang mengiringi, dan nanti setelah semuanya lilin sudah menyala, kita mau mematikan lampu, minta tolong ya, minta tolong petugas, dan yang membawa HP biasanya ada lampu senter lorok dibuka ya, yang membawa HP nanti bisa senternya bisa kita nyalakan itu ya Mbak Rika ya. Baterainya dinyalakan. Untuk penyalakan Sebentar kita tunggu saudara-saudara kita yang beribadah. dan untuk penyalaan lilin pada sore hari ini kita sudah ada beberapa petugas yang sudah kita tunjuk. Nanti mohon mempersiapkan diri untuk Pak Pendeta Ambar, terus Pak Joko, Mas Tian, Mas Tian, Mbak Ayah, dan Mbak Rara ya. Nanti mohon dibantu, kita mau menyalakan lilin nanti diawali oleh Pak Pendeta, biar iringan instrumen saja yang mengiringi lilin di depan ini akan kita nyalakan gitu. lilin yang pertama sama Bapak Ambar Celestial. Untuk yang kedua Pak Joko mohon berdepan. Pak Joko mohon untuk melanjutkan penyalaan lilin yang kedua. Dilanjutkan Mas Tian ya. Mbak Ayah mohon dimasukkan ke depan, dan Mbak Rara. Kelima lilin sudah menyala. Saat ini kita boleh merasakan kasih Tuhan yang sudah senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Biarlah lilin ini tetap menjadi cahaya yang senantiasa menerangi dalam kegelapan, yang berguna untuk manusia yang senantiasa membutuhkan keterangan. Terang dalam kasih, terang di dalam kegelapan, yang memaknai akan terus memancar untuk selama-lamanya. Kita bersama akan menyanyikan Malam Kudus. Bagi Bapak yang membawa HP bisa untuk di
Dan Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan kita akan menyiapkan hati kita dengan satu ujian. Tenang. Mari bersama kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersuka cita bersama dengan keluarga besar Gereja Kristen Jawa Wonogiri di kelompok mensyukuri berkat Tuhan yang tiada terkira
kami datang bersama dengan keluarga kami merayakan Natal. Maka saat ini kami akan terima firman-Mu, merenungkannya sebagai pembelajaran berharga, hingga akhirnya nanti kami bersama-sama pun merasakan berkat yang sungguh-sungguh menjadi pegangan dalam kehidupan, menerangi langkah kami, secara khusus menapaki hari-hari baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saudara-saudara terkasih, bersama kita akan membaca bacaan Injil Matius 1 ayat 21 sampai 24. Injil Matius 1 ayat 21 sampai 24. Demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Amin. Demikian pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih. Selamat sore. Selamat Natal. Wonoboyo, selamat Natal. Wonoboyo. 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 Kenapa sih selalu diakhiri yes yes yes? Ada yang lain. Pasti setiap hari yes yes yes, ada yang lain. Hari ini kita merayakan Natal yang kesekian. Gak usah dihitung nanti dari Pak Iwan, sudah banyak. Apalagi kalau di sini banyak. Kalau Bapak Ibu sudah ke berapa? Ke-7. Ada yang baru pertama? Saya. Puji Tuhan. Iya Mas Galo, Mas Galo. Besok deh. Iya, ada sukacita, ada kegembiraan. Sekalipun sudah berulang kali, sekalipun sudah banyak kali, bahkan ketika bacaannya sudah berkali-kali, tetapi kita tetap akan menerimanya dengan sukacita. Terlebih ketika kita menghayati satu tema, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kehadiran Allah dalam rangka tugas, tanggung jawab, cinta kasih, perhatiannya kepada keluarga. Maka bersyukur ketika Wonoboyo menjadi kelompok terakhir yang merayakan rangkaian perayaan Natal. Pertama, sudah banyak perenungan. Kedua, bacaannya lengkap. Jadi seluruh masa Advent, kemudian bacaan-bacaan masa Natal sudah diterima demikian. Demikian pula hal-hal yang mungkin di lain-lain sudah diterima. Pertama, Natal pemuda remaja, angkat tangan. Oke, kategori pemuda remaja sudah ada. Setelahnya ada Natal setelah minggu. Iya, sudah ada. Natal Yosua. Ya, Yosua. Kakek. Nenek-nenek sudah lengkap. Juga ibadah malam Natal dan hari Natal. Juga perayaan-perayaan yang dihadiri di luar itu, di televisi, di YouTube,
nggak kurang soal perenungan. Tetapi kita menyadari bahwa setiap saat, setiap waktu, setiap keluarga diajak untuk mengalami kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Soal Allah hadir di dunia bagi kita itu pasti. Tetapi saat ini yang akan kita renungkan, bagaimana setiap orang percaya menghadirkan diri dalam kehidupan keluarga sebagai kelanjutan dari karya penyelamatan Allah. Jemaat yang terkasih, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita diajak untuk memaknai betapa berharganya makna kehadiran. Maka tadi pujian sebelum firman, mundur Mas Galuh, mundur 2 slide. Tut. Nggak bisa thread. Oke. Ada hal-hal yang menjadi latar belakang mengapa kemudian di dalam kehidupan setiap orang percaya membutuhkan kehadiran Allah. Kita boleh untuk melihat bahwa setiap orang punya seruan hati. Kalau terlontar dari kata-kata, terucap dari kata-kata dalam setiap doa, harapan, permintaan, oke. Tetapi kita sadar bahwa setiap orang punya seruan hati menghadapi banyak hal. Tentang apa yang dirindukan, tentang apa yang diharapkan, diinginkan, yang tidak mampu dikeluarkan dari kata-kata. Maka kita merasakan bahwa bacaan Injil sepanjang perayaan Natal, ibadah Minggu, mengajak kita melihat betapa banyak peristiwa kehidupan, baik Yesus dan Maria, baik orang Majus dan Gembala, juga ratapan ibu-ibu yang merasakan betapa pedih kehidupan, betapa berat persoalan yang dialami oleh setiap manusia. Maka ini yang kemudian membuat kita sadar mengapa kita butuh kehadiran Allah. Karena disadari atau tidak, dirasakan atau tidak, aku membutuhkan kehadirannya di dalam kehidupanku. Aku punya ungkapan hati, aku punya permohonan, aku punya seruan yang solusinya, jalan keluarnya hanya didapatkan dari Tuhan. Baik, kedua, lewat lembah kelam. Kinten-kinten, siapa yang takut dengan kegelapan? Ada anak takut kegelapan. Biasanya kalau mati lampu apa yang dilakukan? Teriak atau cari lampu? Ke depan. Kenapa di depan? Lihat terang. Ada mungkin lampu yang di jalan nyala, ada bintang, ada bulan, cahaya yang lebih terang dibandingkan di dalam rumah. Oke. Hal-hal yang lain dalam kehidupan yang menggambarkan kekelaman kehidupan kita no. Pernah gagal? Pernah butuh duit? Pernah kesepian? Pernah merasakan persoalan yang berat? Pernah. Bayangan di dalam kehidupan kita bahwa ada peristiwa-peristiwa yang menggambarkan kekelaman hati. Mungkin di minggu-minggu yang lalu kita melihat bagaimana Yusuf dan Maria sebagai gambaran kekelaman. Bagaimana mereka merasakan pergumulan yang berat sebagai keluarga. Panjenengan sudah merenungkannya. Juga bagaimana para gembala dan orang Majus berjuang untuk bersama-sama merasakan kehadiran Allah yang sesungguhnya memberikan kepada kita kelegaan. Maka berita Injil kepada kita diwartakan dengan sebuah pesan pertama. Kehadiran Yesus memberikan damai sejahtera bagi siapapun. Maka berbahagialah Yusuf dan Maria ketika mereka menunggui bayi kecil itu. Betapa berbahagianya orang Majus ketika mereka mendapati bayi Yesus. Betapa berbahagianya gembala ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus. Mau ketemu bayi Yesus belum melakukan apapun, hanya kehadirannya, kelahirannya membawa kedamaian dan ketenangan bagi mereka yang menantikan kedatangan Mesias.
Demikian pula kekuatan untuk menjalani segala bentuk pergumulan kehidupan. Apakah dengan kelahiran Yesus persoalan Maria, gembala dan maju selesai? Tidak. Kita minggu kemarin menerima sebuah berita bahwa ada kemarahan Raja Herodes yang ditipu, dibohongi oleh orang Majus. Yang ketemu beliau ini ya? Enggak, mereka memilih jalan yang lain. Ada gembala-gembala yang pulang dengan sukacita. Tetapi kita melihat sebuah kenyataan bagaimana Yusuf dan Maria masih harus berjuang dengan hidup dan mati. Ketika ada ancaman kematian akan bayi Yesus yang ternyata mengorbankan banyak bayi yang lain di bawah usia 2 tahun. Ini bukan perkara yang bisa dikatakan sepele, tidak. Butuh kekuatan terbesar dan mereka mendapatkan hal itu. Slide selanjutnya, kita melihat bagaimana di dalam kehidupan lagu ini menghantarkan kita kepada pemaknaan bahwa ketika setiap keluarga bisa memujikan dan merasakan ada kuasa dari tempat maha tinggi, kehadiran Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dialami oleh setiap keluarga kita sebagai keluarga Kristen. Bukan berarti kita dibebaskan dari lembah kelam, tadi ada yang takut, dibebaskan dari kegelapan, dibebaskan dari masalah, dibebaskan dari pergumulan, dibebaskan dari hal-hal yang sulit. Tetapi sesungguhnya ketika kita menerima kehadiran Allah, kita dimampukan untuk berjuang, kita dimampukan untuk menjadi pejuang di dalam kehidupan keluarga. Maka di bait yang terakhir dikatakan ada yang memulihkan hati, menyembuhkan luka, merasakan ketenangan. Dan ini tidak terlepas dari nama kelompok panjenengan. Napa? Artinya napa niku? Wono niku napa? Alas. Alas. Hutan. Boyo. Boten enten boyone. Boyo bisa dalam artian real boya, tetapi dalam artian lain bahaya. Ada suatu tempat yang dipenuhi dengan bahaya. Ada tempat yang dipenuhi dengan buaya. Mana buayanya? Gak ada. Kita menyadari bahwa ada sebuah gambaran, ada sebuah masa, ada sebuah waktu di mana tempat itu, lokasi itu merupakan tempat yang penuh dengan bahaya, ladang bahaya, tempat yang dipenuhi dengan kekelaman, kegelapan. Zaman kapan mas? Banget banget. Tetapi kita sadar bahwa nama suatu tempat tidak terlepas dari peristiwa yang pernah terjadi di tempat itu. Bahwa ada sesuatu yang pernah buruk menimpa. Tetapi terpujilah Tuhan bahwasannya tempat itu menjadi tempat di mana keluarga ini bertumbuh di dalam panggilan keselamatan Tuhan. Maka sesungguhnya mari kita mengapresiasi diri bahwa panjenengan semua adalah keluarga yang berjuang untuk memenangkan keluarga panjenengan menuju kesempurnaan keselamatan. Karena kita sadar bahwa bahaya dalam kehidupan keluarga belum terhenti. Bahayanya tempat pun mungkin sudah terlewati. Balane kencang, bakule akeh, pasar gadah, pom gadah nggih, gereja enten akeh, masjid akeh, ana mulai wihara nggih enten. Menggambarkan kepada kita bahwa ada kehadiran yang sesungguhnya mendamaikan tempat itu. Ada kondisi yang sesungguhnya membuat kita sadar bahwa tempat itu merasakan kehadiran Allah. Tetapi kita pun juga tidak bisa menutup mata bahwa kehidupan keluarga juga harus tetap kita selamatkan. Belajar bagaimana Allah hadir, bagaimana Allah berdiam di dalam kehidupan keluarga.
maka panggilan setiap anggota keluarga juga untuk menghadirkan diri nyata di dalam kehidupan keluarga. Hadir itu dalam artian datang, ada, tetapi hadir memiliki makna yang lebih mendalam. Artinya segala sesuatu dalam tubuh kita, indera kita, pikiran kita, mata kita, telinga kita, hati kita ada di sana. Ini yang membuat kemudian kita sadar, ini hadir bukan sebatas ada dan datang, tetapi mengkhususkan segala sesuatu untuk membersamai dalam tema utama keluarga. Ajarkan ini agar setiap anggota keluarga hadir, menghadirkan diri secara langsung. Bagi siapa? Bagi kehidupan keluarga, bagi setiap orang yang sesungguhnya ada di sana, bagi setiap pribadi yang sesungguhnya kita kasihi. Ini menempatkan diri dalam kehadiran. Mengapa? Karena seringkali wujudnya ada, orangnya ada, pikirannya ya ada, tetapi memikirkan apa? Banyak hal yang lain. Ia berkumpul bersama dengan keluarga, tetapi hati dan pikirannya entah di mana. Seringkali merasakan bahwa perjumpaan, perkumpulan dengan keluarga adalah sesuatu yang nanya lagi, bosan ini harus esok ketemu, awan ketemu, sore ketemu. Apalagi ketika di dalam kehidupan mereka pernah mengalami kekecewaan di dalam kehidupan keluarga. Jumpa, komunikasi enggak, ngobrol juga enggak, ngomong juga sebatas seperlunya. Aku lungo, aku pamit, aku luwe. Bocah-bocah nanti, ibu kemana, bapak kemana, ya mau takon. Hanya sebatas bertanya tanpa ada sebuah tujuan untuk apa pertanyaan itu dilontarkan. Apakah ada kerinduan? Apakah ada rasa yang ingin diobati? Apakah ingin percakapan? Apakah ingin suasana yang harmonis dalam kehidupan keluarga? Apakah hanya sebatas formalitas? Ketika bojone rene ditakoke, ketika bapak ibu rene ditakoke, ketika bocah ora ono ditakoke, yen ono dijarke wae, dinengke wae. Maka kita belajar bagaimana kehadiran harus lebih dari itu, bahwa perjuangan menuju keselamatan harus lebih dari itu. Karena kita menyadari bahwa kehadiran kita sungguh-sungguh dirindukan oleh masing-masing anggota keluarga. Bahwa sebenarnya di dalam kehidupan keluarga, aku rindu kok anak-anakku, aku kangen guyon, aku kangen dolan bareng, aku kangen masak sego goreng bareng, aku kangen gawe indomie bareng, hal-hal sederhana. Aku kangen nonton TV bareng. Terakhir TV panjenengan disetel kapan? Nggak ada TV. Di pastorin juga ada TV, tapi saya lupa terakhir nyetel kapan. Tidur saya di depan TV. Tetapi kita seringkali sadar bahwa ada banyak hal yang mendekatkan kehidupan keluarga terabaikan. Apalagi ketika setiap pribadi asik dengan kehidupannya masing-masing, gadgetnya masing-masing. Ketika duduk bersama di meja makan, pegangnya apa? Handphone. Ketika kemudian makan bareng ke warung makan, neng restoran, ke Golden Resto, apa yang dipegang? HP. Ketika capek sekolah, apa yang dimainkan? HP. Ketika capek kerja, HP. Ketika capek ngerjain tugas rumah tangga, HP. Hiburannya apa?
kita lupa bahwa sebenarnya yang menjadi pengobat lelah kita adalah kebersamaan bersama dengan keluarga. Saat-saat itu menjadi saat-saat yang dirindukan. Ketika Anda tidak sengaja melihat wingi cili, saya ke diri sendiri, iya kan? Dulu masih kecil-kecil, sekarang sudah segitu. Dulu kamu yang bikin dong aku, sekarang aku yo. Terus aku dewi. Waktu berjalan begitu cepat. Jika tidak kita sadari, maka kebersamaan bersama dengan keluarga akan berlalu dengan cepat. Padahal ada banyak perjuangan yang harus dihadapi oleh anak-anak. Sekarang masih berada dalam kemauan, tetapi nanti akan berjuang melawan kegelapan yang sama, kekhawatiran yang sama, perjuangan hidup yang sama, rasa berat, sakit hati, kecewa, marah yang sama, seperti yang pernah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Maka langkah penyelamatan itu harus hadir mulai saat ini dalam bentuk kehadiran dalam kehidupan keluarga. Bapak yang bukan hanya sebagai pencari uang, bukan hanya pencari nafkah, tetapi menjadi kepala rumah tangga, menjadi pribadi yang diidolakan oleh anak-anak, menjadi pasangan yang sepadan, pasangan yang mengajak kita untuk melakukan segala kebaikan, memiliki inisiatif untuk melakukan banyak hal, dimulai dari seorang pemimpin. Pemimpin kehidupan rumah tangga berasal dari seorang laki-laki yang memang Tuhan ciptakan untuk membawa keselamatan sejak semula. Yusuf, ia dikenal sebagai pribadi yang takut akan Tuhan, sebagai seseorang yang tidak ingin mempermalukan nama istrinya. Tetapi setakut-takutnya akan Tuhan, sesayang-sayangnya sama Maria, terbersit dalam pikirannya untuk meninggalkan dia. Dalilnya agar Maria tidak dipermalukan, agar kemudian dengan perpisahan membawa kebaikan dalam kehidupan mereka. Tetapi ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka Allah hadir dalam diri Yusuf untuk mengajak dia memutuskan yang terbaik. Ambillah Maria, jadilah pemimpin yang menyelamatkan, jadilah ayah, jadilah suami yang bertanggung jawab di dalam kehidupan keluarga. Ibu tugasnya apa? Masak, nyapu, apalagi nyuci baju, apalagi jemurin baju, terus setrika. Terus itu dibayar berapa sebulan? Gratis. Peran ibu bukan hanya sebatas mengerjakan tugas rumah tangga, sekalipun itu bagian dari tugas. Tetapi ada bagian yang lebih mendasar, memberikan kasih sayang yang total kepada anggota keluarga, suami dan anak-anak, bahkan juga ada orang tua. Memberikan waktu yang total bagi kehidupan keluarga. Sekalipun sekarang ada banyak ibu rumah tangga yang bekerja, betul? Ada banyak yang berjuang untuk memberikan tambahan kecukupan bagi keluarga. Jadi ketika ibu bekerja, apakah hanya untuk panjenengan piyambak? Boten, gesinten keluarga. Malah keporo awak dewe malah boten keduman, boten kepikir. Siapa yang dipikirkan? Keluarga, anak, orang tua, siapa lagi? Pasangan, tonggo. Gandeng ditinggal terus, anaknya ditinggal tanggane, akhirnya kan mikir tonggo. Anaknya pancen siji, ning tonggone anaknya 5. Apakah kemudian tega membiarkan anaknya dapat makanan yang 4 tadi? Tidak, tentu tidak. Setiap bagian dalam kehidupan rumah tangga berjuang
ayah dan ibu memang bekerja, mereka memiliki tugas masing-masing, tetapi figur ayah dan ibu harus hadir. Figur pasangan suami istri harus nyata di dalam kehidupan rumah tangga, karena itu yang menyelamatkan. Anak-anak tanpa kehadiran orang tua, jangan pernah berpikir bahwa itu adalah sebuah hal yang menyenangkan. Jangan sampai kemudian anak-anak panjenengan berpikir bapak ibu nenek hore. Berdukalah jika kemudian ketika anak-anak kita mengucapkan hore ketika bapak ibu pergi, ketika mereka tidak diawasi, ketika mereka tidak dalam perhatian orang tua, malah senang bunga-bunga, ngundang kocok kancane iso rasai bebas. Memohonlah kepada Tuhan agar di dalam kehidupan kita diubahkan. Jangan sampai kemudian ketika kita sebagai suami yo senang-senang ketika bojone bebas, bojoku ora enek, atau sebaliknya. Jangan sampai itu terjadi, karena setiap anggota keluarga harus merasakan kehadiran, kerinduan, dan rasa membutuhkan. Jangan sampai kemudian aku iso dewe. Ini memang kata-kata yang terdengar baik, tetapi ini hanya kata-kata pelipur lara. Janjane aku dadi wong lanang yo ora iso dhewe. Aku yo bunel, aku yo mumet yen bojone ora enek. Aku dadi wong wedok yo mumet yen bojoku ora enek. Sadarilah ini di dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita membutuhkan kehadiran masing-masing, termasuk ketika orang tua merelakan anak-anak pergi dari rumah. Pakai sekolah bisa diterjemah ditangisi kok. Ninggal kita paut guremu ini gurune. Boten tega ninggal kok ditangisi terima, boten masak, boten ngepel, boten ngumbahi bojone, boten digatekke. Untuk siapa? Anak. Ketika anak beranjak besar, latihan nyambut gawe, merantau, kos di luar kota, tangisi kok. Ditelepon saben waktu. Rabi, jangan berpikir ketika anak-anak sudah menikah orang tua bebas, boten. Tetap ditangisi, kadang ditakoke wis dimasake apa. Wingi mbok kula teko. Kula iki ditunggu ibu nih. Nggih, nyentake beleh bebek. Beleh bebek digodhog ditinggal tang gereja, mulai gereja Kosong. blondot, mboten gosong, masih terselamatkan. Blondot empuke mboten. Bubur. Nggih, koyo di presto. Ceritane gawe rica-rica. Diturke ten Wonogiri pun dadi bebek goreng dalam rangka penyelamatan. Bebek paling di Pulau Maang pupune sing utuh, liyane tesih. Apa yang dimaksudkan? Orang tua masih punya cinta, punya perhatian. Sekalipun di dalam kehidupan anak-anak sudah pergi, sudah merantau, sudah mandiri, tetapi ada momen-momen yang dirindukan dalam kehidupan keluarga yang harus dipertahankan, dan kita bersama harus mengusahakannya. Allah hadir dalam kehidupan keluarga, menyelamatkan keluarga. Maka kesimpulannya, jika Allah menyelamatkan, jangan sampai kemudian aku menghancurkan. Jangan sampai kemudian aku membinasakan keluarga, tetapi aku harus menjadi pejuang yang menyelamatkan keluarga. Ini yang akan kita bawa untuk menapaki hari-hari ke depan. Terakhir, Wonoboyo selain menyelamatkan keluarga, panjenengan juga menjadi penyelamat Gereja Kristen Jawa Wonogiri sebagai himpunan atas keluarga-keluarga yang diselamatkan Tuhan. Jenengan sing paling komplit dalam hal apa? Generasi, dari anak-anak sampai dengan Adi Yuswo. Jemaatnya kita sing paling mungkin pundi? Wonoboyo. Apalagi paling gayeng di Wonoboyo tetap. Napa boleh? Yang terharap pun dimingi bantal. Saya curiga yang dalam kardus itu isinya kasur. Dalam kehidupan jemaat Wonoboyo,
panjenengan memiliki tugas untuk bersama-sama menjaga segala sesuatu yang memang sudah ditetapkan bagi kita. Kelompok niki gede, perhimpunan panjenengan adalah perhimpunan yang kuat dengan segala talenta yang ada. Pergunakanlah itu untuk membangun dan menyelamatkan jemaat Tuhan melalui kehadiran, melalui adanya kehidupan panjenengan untuk menyemangati satu sama lain. Maka jika saat ini ten golden gayam, hari-hari ke depan tentu dalam segala bentuk perhimpunan persekutuan ten nopo-nopo kudu luwih gayam. Dalam kehidupan pelayanan panjenengan juga harus mampu membawa kehidupan yang nyata bagi kelompok-kelompok yang lain. Wonoboyo wis tak menangke gitu komitmen panjenengan. Alas yang penuh dengan bahaya saya sudah kumenangkan. Apalagi dalam kehidupan iman ketika Tuhan menyertai kita. Boten enten sing dibeteni karena Tuhan bersama dengan kita. Selamat menjadi pejuang iman dalam kehidupan keluarga. Selamatkan keluarga-keluarga Kristen. Jadikanlah pemimpin di dalam kehidupan bersama hingga pada akhirnya kehadiran kita dirasakan. Anak-anak yang menjadi pelipur lara orang tua, pasangan yang menjadi penguat di dalam perjuangan keluarga. Demikian pula orang tua yang selalu dirindukan dan diladani oleh anak-anak. Selamat Natal, selamat berumur, Tuhan memberkati. Amin.